Oke, thank you Manda. Mantap nih. Eh, bentar ya. Kalian di rumah Kak Kristal siapa tuh? Kenapa namaku jadi Intan Salaswana ya? Intan Salamina, guys ya. Oke, jadi hari ini aku mau jelasin tentang key answer SEM at Copy yang kemarin sebagian teman-teman udah pada ngerjain ya. Aku slideshow-nya aku gedein dulu nih sebentar, biar makin kelihatan. Oke. Semoga udah semakin jelas. Oke, BTW di tempat aku juga hujan, guys. Kayaknya nih hujan se-Indonesia Raya kali ya. Kayak di beberapa tempat pada hujan semua. Cuman semoga ini internetnya tidak terganggu ya. Walaupun hujan kita ditemani rintik-rintik gitu ya. Sekarang sih udah mulai gerimis lah. Jadi semoga tidak separah itu. Oke, sebelum mulai aku mau congratulation dulu buat teman-teman yang udah pada submit gitu ya, udah pada ngerjain terus submit SEM at Copy-nya yang the best menurut teman-teman gitu ya. Congratulation yang udah pada ngerjain, yang belum sempet tapi udah hampir hampir submit gitu ya. Soalnya ada beberapa yang laporan pengen ngerjain, udah mau submit tapi ketinggalan. Tapi kelewatan tuh suka ada aja tuh tiap tiap apa namanya weekend kemarin tuh pada laporan kayak gitu. Nggak apa-apa, semoga dengan key answer ini bisa semakin tercerahkan gitu ya buat ngerjain study case-nya di masa mendatang gitu di batch-batch berikutnya. Terus buat teman-teman yang udah pada ngerjain, ini sebenarnya aku cuman mau ngasih tahu guideline, jadi bukan bukan bener-bener key answer ini jawaban yang paling benar terus yang lain salah, enggak, jadi enggak gitu ya. Karena kalau misalkan di digital marketing itu kita konsepnya tuh strategis. Jadi bisa jadi apa yang aku susun di sini sama apa yang teman-teman susun tuh semuanya bisa sama-sama jalan gitu. Bahkan performance-nya mungkin bisa jadi mirip-mirip juga gitu. Jadi ini hanya sebagai kerangka berpikirnya aja yang diambil gitu ya untuk mengerjakan study case-nya. Alright, kita lanjut. Nah, sebenarnya kan ini final produknya atau hasil akhirnya berupa ad copy preview kan, yang nantinya mau kita present ke manajer kita gitu. Tapi sebelum kita mendapatkan produk hasil terakhir tadi itu, kita harus melakukan yang namanya keyword research dulu gitu. Sebenarnya keyword research ini skill yang bisa digunakan untuk beberapa cabang channel digital marketing lainnya gitu. Jadi keyword research itu bisa dipakai buat nulis konten, jadi content writer gitu ya. Terus bisa juga buat SEO dan bisa juga buat SEM gitu. Jadi kalau teman-teman udah punya skill keyword research gitu ya yang kemarin kita pernah simulasiin bareng-bareng, ini sebenarnya berguna banget buat beberapa channel digital marketing lainnya gitu. Jadi bisa cross channel gitu nanti kita ngerjainnya. Oke, nah sebelum melanjutkan ya, menunjukkan apa yang aku share di keyword research kemarin di study case ini, yang pertama tuh kita step-stepnya tuh mirip banget gitu sama setiap keyword research di channel manapun gitu. Yang pertama kita seed keyword dulu, kita tentuin, kita brainstorm, boleh sendiri, boleh bareng-bareng, bebas gitu ya. Yang penting seed keyword ini adalah sesuatu yang terlintas di otak kita ketika kita memikirkan hal tertentu atau produk tertentu atau brand tertentu gitu ya. Habis itu kita validate ke Google sama tetap harus, lewat Google karena kan kita mau ngiklannya via Google Ads ya, namanya juga Google Ads. Jadi kita validasi langsung ke Google-nya gitu. Maksud validate di sini adalah kita harus make sure intent-nya itu sesuai gitu sama yang kita inginkan. Misalnya kita buka sewa truk molen gitu, teman-teman tahu kan ya? Truk molen yang buat ngangkut beton yang terus muter gitu bentuknya mirip molen, ya itulah pokoknya. Mentang-mentang lulusan arsitek jadi ngomonginnya truk molen. Nah, kalau misalkan kita mau promosiin truk molen nih, kita punya jasa sewa truk molen gitu. Kalau misalkan cuman keyword-nya molen aja, apakah yang keluar sesuai dengan harapan kita? Apakah itu yang keluar muncul adalah truk-truk molen gitu ya, terus jasa sewanya, atau malah molen pisang goreng ya kan? Beda banget kan tuh ya, harganya aja udah jauh banget beda gitu. Nah itulah yang dimaksud dengan validate. Terus kita lakuin search volume. Search volume. Nah, ini bisa pakai keyword-keyword research tool tertentu gitu ya, kayak Ahrefs, Semrush, terus kemarin juga sempat Ubersuggest gitu. Nah, tapi kalau di SEM, kita bisa pakai yang namanya Google Keyword Planner. Sebenarnya mau pakai keyword tools yang lain tuh nggak masalah gitu. Cuman Google tuh udah nyediain juga namanya Google Keyword Planner yang bisa kita pakai dan itu kan datanya langsung dari Google juga ya. Ini tuh keyword research-nya gratis,
tapi nggak bener-bener gratis sih, karena kita harus pakai produknya dulu, yaitu iklan di Google Ads, baru kita bisa pakai Google Keyword Planner-nya tuh secara gratis beneran gitu. Kalau sekarang gratis sih, tapi dia kasih search volume-nya tuh berupa range. Harga CPC-nya juga berupa range. Jadi kita masih harus nebak-nebak ini tuh berapa kayak gitu. Habis itu kita categorize, baru kita tentuin keyword mana yang akhirnya mau kita targetin, kita jadiin ad group apa, terus akhirnya nanti terbentuk nih account structure-nya seperti apa. Oke, kita masuk ke study case kita kemarin ya. Kemarin kita pakai online travel agent yang namanya Traveloka. Pasti teman-teman juga udah pada kenal dong ya, atau mungkin udah pada sering belanja gitu ya di Traveloka gitu. Jadi di sini approach-nya sebenarnya bisa macam-macam. Cuman yang biasanya aku lakukan adalah aku menentukan dulu nih gambaran umumnya buat bikin account structure-nya gitu. Jadi kayak kasarannya account structure-nya tuh akan seperti apa itu udah aku rangkai dulu sebelum melanjutkan keyword research. Jadi biar keyword research-nya itu juga nggak terlalu melebar kemana-mana kayak gitu. Nah sebenarnya kalau kita lihat nih di sini si Traveloka itu punya banyak banget produk yang bisa kita iklankan atau kita jual gitu ya. Ini mulai dari transportasi, tempat menginap, sampai ada tagihan isi ulang, bahkan dia punya GR Pass, tiket kereta api di Jepang gitu kan. Jadi kayak memang sebanyak itu gitu. Tapi kalau untuk Sadikis kemarin kita kan hanya butuh 3 produk aja ya kan yang bisa kita pilih, terserah mau berdasarkan alasannya apapun, tergantung dari consideration-nya teman-teman gitu. Nah, kalau misalkan aku berdasarkan dari website structure sendiri gitu. Karena kalau misalkan di website-website gede biasanya, ini biasanya tuh nggak pasti ya, biasanya itu mereka sudah, punya UI UX yang akan menempatkan nih si produk-produk unggulannya itu di yang paling utamanya gitu, di navigation bar-nya atau menu utamanya di sini gitu. Jadi ini berdasarkan dari si produk unggulannya, Traveloka gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita lihat drop down-nya nih ya, transportasi itu bisa banyak banget, ada tiket pesawat, ada bus, ada kereta api, bahkan tadi ada, JR Pass gitu ya, ada rental mobil juga, itu kan banyak banget tuh turunannya masih. Tempat menginap juga ada hotel, ada holiday stay yang kita bisa nginep lebih lama gitu kan, terus ada villa juga, jadi ini juga bisa macam-macam. Sebenarnya turunannya bisa banyak dan teman-teman bisa pilih yang mana aja gitu sebenarnya. Yang penting disertakan dengan alasannya gitu aja ya. Oke, nah akhirnya dari website structure tadi aku bikinlah kasarannya account structure gitu. Jadi ini adalah ceritanya Traveloka SEM account di Google Ads gitu ya. Kita kan harus bikin accountnya sendiri gitu ya per klien. Habis itu aku bikin 2 campaign aja. Yang pertama itu hotel dan yang kedua tiket pesawat dan dua-duanya dibedakan berdasarkan dari lokasinya. Karena kan dia jualan yang ada yang domestik, ada yang internasional ya kan. Jadi aku bagi berdasarkan ya udah langsung aja, pokoknya aku mau promosiin 2 produk utama, itu hotel sama tiket pesawat, terus masing-masingnya aku bagi berdasarkan lokasi. Jadi hotel domestik, hotel internasional, tiket pesawat domestik, dan tiket pesawat internasional ini masuknya adalah ad group-nya gitu. Jadi ada 2 campaign, masing-masing punya 2 ad group, jadi totalnya punya 4 ad group. Nah, habis itu dari sini barulah aku tentuin nih seed keyword-nya. Sebenarnya kalau mau seed keyword-nya dulu boleh juga sih. Mau dibalik nih antara seed keyword sama account structure mana duluan gitu itu boleh banget gitu. Tapi dari account structure yang udah ada ini, akhirnya muncul nih seed keyword-nya gitu yang terlintas di benak Intan, yoi. Ada hotel di Bandung karena domisili domestik ya. Ada tiket pesawat murah, promo tiket pesawat, hotel di Jogja sama hotel di Kapadokia. Ini karena aku pengen banget ke Turki, guys. Ya udah, curhat. Nah, next-nya nih, akhirnya dari beberapa keyword yang ada di sini, ini semuanya kan aku validate kan, dan aku lihat juga search volume-nya. Nggak semuanya akhirnya aku masukkan ke dalam ad group-nya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itulah yang namanya research gitu. Jadi nggak semua keyword yang tadinya kita pikirkan itu bisa kita masukkan gitu ya. Nah, ini yang pertama adalah hotel di Bandung. Dari sini kita bisa ngelihat nih, ternyata ada yang general banget gitu ya, hotel di Bandung, rekomendasi hotel di Bandung, hotel Bandung murah gitu kan. Ada yang berdasarkan lokasinya juga nih, si user behavior-nya gitu, dia nyari langsung spesifik, Lembang, Bandung kota gitu kan. Tapi ada juga yang nggak kalah banyak nih adalah yang cari berdasarkan fasilitas gitu kan. Mau punya view bagus, kolam renang, ada bathtub,
ada pemandangan gitu kan, bahkan ada private pool. Jadi biasanya orang nge-search-nya hotel Bandung, terus ada apanya gitu kan, dia mau cari sesuatu gitu, misalnya kayak muat banyak gitu kan, bisa kayak gitu. Ternyata yang ini setelah aku kategoriin, terus aku hitung search volumenya, lumayan banyak juga nih yang fasilitas gitu. Oke, kita move ke keyword yang berikutnya, yaitu promo tiket pesawat. Nah, untuk yang promo tiket pesawat ini juga mirip nih. Aku nemuin, kelihatan user behavior-nya kalau di sini itu ada yang berdasarkan general aja, ada yang tahun terus murah gitu ya, ada yang dia udah langsung state destinasinya gitu, kayak ini ke Lombok, ke Bali, ke Singapura, sama ke Jepang gitu ya. Ada juga yang branded, langsung dia udah tahu mau beli tiket pesawat di Traveloka atau mungkin sebenarnya orang yang kayak gini nih dia udah tahu tujuannya mau kemana, dia udah tahu mau belinya di Traveloka, tapi dia mau cari promo dulu, siapa tahu ada promo apa nih yang ongoing di Traveloka gitu kan. Jadi sebelum dia beli, dia pakai promonya dulu gitu. Siapa nih yang kayak gini nih, biasanya aku yang kayak gini sih guys. Jadi sebelum beli aku search dulu ada promo apa gitu kan. Nah, dari sini kan sebenarnya kita bisa ngelihat kan behavior dari si usernya gitu. Terus di sini juga kita kelihatan banget nih bahwa pandemic is real gitu ya, karena kalau dilihat dari search volumenya nih paling banyak itu promo tiket pesawat 2019. 2021, 20 tuh udah kayaknya nggak ada yang cari karena emang kita nggak boleh pergi-pergi ya. Jadi kayak ya udah gitu. Cuman kalau misalkan di tahun 2022 nih karena kita udah dibuka lagi, bisa jadi bakal naik lagi nih search volumenya bakal mencapai ribuan gitu. Ini validasinya dari mana nih kok Intan bisa ngomong kayak gitu? Kita bisa search di Google Trends, beda beda tools ya gitu kan. Cuman teman-teman bisa search aja Google Trends, terus tulis promo tiket pesawat, kira-kira dia trafficnya naik apa enggak gitu. Untuk sekarang sih sebenarnya dia lumayan naik ya karena memang kita udah dibebaskin apalagi yang internasional gitu. Jadi ini bisa kita targetin walaupun dia rata-ratanya masih belum muncul di sini karena kan again yang namanya search volume itu adalah hasil dari rata-rata sebulan untuk 12 bulan terakhir gitu. Jadi di rata-rata ini per bulannya berapa dalam 12 bulan terakhir gitu. Oke, nextnya ini keyword ketiga yaitu tiket pesawat murah. Di sini juga lumayan, ada yang seribuan walaupun yang lainnya masih ratusan gitu ya. Nah, di sini juga aku kategoriin ada yang udah langsung nyebut merek branded gitu ya, Traveloka, ada yang merek lain juga, cuman kan ini sebenarnya nggak relevan karena kita memang mau pasarin produknya Traveloka gitu kan. Jadi yang nggak relevan ini bisa kita kategoriin irrelevan, terus kita ya udah kita skip aja, kita coret. Cuman di sini aku show biar bisa jelasin ke teman-teman gitu. Sama di sini ada juga nih yang langsung destinasi ke Bali. Oke, nah dari sini, dari hasil dari keyword research tadi, akhirnya aku bikin yang bener-bener realnya account structure yang mau aku pakai gitu nantinya gitu ya. Jadi ini udah berdasarkan dari website structure dan juga berdasarkan keyword research gitu. Kalau misalkan di dunia nyatanya kadang biasanya kayak gini tuh kita juga ada satu faktor lagi yaitu berdasarkan dari tim produk. Kira-kira tim produk mana nih yang mau difokusin di quarter ini buat dipromosiin atau mungkin dia lagi ada kerjasama promo apa yang bisa kita up di SEM biasanya kayak gitu. Cuman karena kita nggak ada tambahan-tambahan seperti itu, jadi cukup kayak gini aja gitu. Akhirnya aku bikin terdiri dari 2 campaign, Hotel Bandung sama tiket pesawat, terus masing-masing ada yang punya 2 sama 3 ad group. Ad groupnya ini disesuaiin dari si hasil keyword research gitu, karena kalau dilihat dari tadi, ternyata kalau misalkan ngomongin Hotel Bandung itu banyaknya dia ngomonginnya yang secara general sama yang langsung fasilitas gitu ya. Terus untuk tiket pesawat, ada tiket pesawat domestik, internasional, sama yang general ngomongin tiket pesawat murah atau promo kayak gitu. Jadi kita bisa masukin keywordnya itu beda-beda per ad groupnya ini biar mereka fokus gitu ya satu satu ad group tuh ad copies-nya ngomongin misalnya kalau yang murah ya tiket murah aja nggak usah ngomongin yang lain-lain kayak gitu. Nah dari sini akhirnya kita bisa bikin ad copy preview. Nah kalau untuk ad copy preview step-stepnya aku tinggal align-in aja nih copywriting-nya dengan keyword dan landing page yang mau kita promosiin gitu ya. Terus ditambah dengan pakai site extension karena kan sebenarnya pakai site extension itu bisa menambah click to rate-nya ya gitu ya. Jadi bisa menambah orang untuk ya udah aku mau ngeklik iklan yang ini deh dibandingkan iklan yang lain gitu. Oke, yang pertama adalah untuk ad group Hotel Bandung General gitu.
Di sini aku, aplikasiin ada 4 best practice. Yang pertama adalah include brand name, di sini ada di traveloka.com. Ini nggak mesti ditulis .com gitu ya. Kalau kompetitor kan dia pakainya emang branding-nya pakai .com gitu ya, sedangkan kalau Traveloka kan enggak kan, jadi nggak mesti harus traveloka.com, bisa Traveloka aja gitu. Cuman kalau misalkan mau, kayaknya aku maunya pakai ada, website-nya biar orang langsung inget Traveloka tuh apa sih, .com gitu, itu boleh banget gitu. Habis itu kita pakai USP-nya atau unique selling point-nya. Kalau di Traveloka mungkin sebenarnya teman-teman bisa menebak gitu ya, unique selling point-nya Traveloka apa, bisa dituliskan di kolom chat. Ada yang kebayang nggak, Traveloka tuh kira-kira jualannya apa sih? Kalau Shopee kan Shopee COD gitu ya, yang terngiang unique selling point-nya dia gitu. Kalau Traveloka apa nih? Ya. Nah, ini salah satunya adalah yang jaminan, harga jujur atau harga terbaik gitu nih, jaminan harga jujur. Karena kalau Traveloka tuh iklannya kemarin-kemarin tuh branding-nya dia nggak tipu-tipu gitu, harga yang tampil di halaman pertama 500.000 ya sampai akhir 500.000, nggak ada tuh additional fee, terus apa, fee tambahan gitu, pajak segala macam tuh udah di-include-kan dari awal kayak gitu. Itu USP-nya. Terus ada urgensinya juga gitu, jadi kayak misalnya contohnya ini ya, promo hotel temukan penawaran terbaik hari ini gitu misalnya. Bisa ditambahin juga kayak hanya untuk hari ini, itu bisa banget. Jadi biar kelihatan lebih urgensinya tuh ada gitu ya. Terus description-nya di sini juga bisa lihat nih, booking hotel di Bandung hari ini dan dapatkan penawaran harga terbaik kami gitu. Pilihan hotel terlengkap, aman, nyaman dengan layanan 24 jam untuk Anda. Nah, ini juga salah satu unique selling point-nya Traveloka gitu. Dan jangan lupa selalu ada keyword-nya yang kita targetkan, hotel di Bandung gitu ya. Terus di sini aku pakai 4 site link ini, ada 4 gitu ya, dan ini yang udah termasuk description-nya gitu kan, karena ada yang cuman headline-nya doang, tapi ini aku bikin lengkap, ada promo hotel, terus pesan villa di Bandung, pesan sekarang, sama holiday stay termasuk dengan description-nya. Nah, ini sebenarnya tuh bisa macam-macam guys untuk site link-nya, jadi bisa cross product, jadi misalnya ini jualannya kan hotel di Bandung gitu ya, terus ini ada promo hotel, terus promo pesawat gitu, itu bisa banget kayak gitu sebenarnya. Tapi aku lebih prefer karena dia punya produk-produk yang mirip gitu ya, jadi aku bisa masukin nih yang mirip-mirip gitu. Yang pertama pastinya orang carinya promo dong, walaupun dia udah, "Oke deh hotel di Bandung," tapi dia pengennya yang promonya gitu kan. Terus dia pengen, mungkin kita bisa tawarkan dia yang pakai villa gitu kan, jadi nggak yang hotel tapi dia rame-rame bisa pesan villa langsung, karena kalau ke Bandung tuh identik dengan liburan keluarga terus rame-rame gitu, terus barbekyuan gitu kan di Lembang, nah kayak gitu. Atau yang holiday stay, karena sekarang lagi zaman nih work from Bandung, bisa banget gitu. Jadi aku cantumin juga di sini site link-nya. Nah, site link ini itu kita bisa pakai nggak cuman di satu ad group, tapi kita bisa pakai misalnya dalam skala campaign, karena kita punya campaign Hotel Bandung, jadi kita bisa masukin si site link-nya tadi itu ke dalam campaign-nya ini. Jadi semua ad group di bawahnya itu nanti bisa pakai, bisa pakai, site link yang sama gitu, tapi kalau mau dibedain juga nggak masalah. Oke, yang kedua adalah add copy untuk yang Hotel Bandung fasilitas. Di sini sebenarnya kalau misalkan diperhatiin, display page-nya tuh sama guys, /hotel/Bandung gitu ya. Cuman yang bikin beda adalah dari headline description-nya gitu kan. Kalau misalkan si site link-nya ini juga sama nih, gitu. Aku pilih yang satu campaign samain aja deh karena mereka sama-sama ngomongin Hotel Bandung gitu ya. Nah, di sini yang beda adalah nah yang ini benar. Nah, di sini yang beda adalah kita tambahin fasilitas bathtub, karena kalau misalkan dilihat dari keyword research tadi, itu banyak banget orang yang cari hotel di Bandung dengan fasilitas bathtub. Jadi kita bisa masukin keyword-nya ke dalam headline-nya gitu. Terus again ada brand name-nya ya kan di sini. Terus habis itu sebenarnya untuk description yang pertama itu mirip ya, sama gitu kan, booking hotel di Bandung hari ini dan dapatkan penawaran harga terbaik kami. Nah, yang beda nih yang kedua gitu, karena dia ngomonginnya kan fasilitas hotel kan, jadi kita bisa add copy-nya tuh jadi, temukan berbagai kebutuhan fasilitas hotel Anda di 100 plus hotel pilihan Traveloka gitu. Walaupun sebenarnya ini bisa ditambahin lagi guys, ini bisa disesuaikan dengan websitenya Traveloka. Karena kalau misalkan kita lihat di Traveloka sebenarnya dia punya lebih dari 100 plus sih sebenarnya gitu. Kita tinggal bisa cari aja nih ke bawah-bawah sini, misalnya nih ya, hotel di Bandung gitu ya, terus habis itu kita bisa bentar ya,
kemarin aku nemunya di mana nih, aku sampai lupa gitu. Cuman ini bisa atau bisa langsung search di sini sih Bandung gitu ya, cari hotel. Terus udah deh, nanti ada berapa banyak hotel di sini gitu ya. Ini lagi loading gitu. Nah, di sini kan dia banyak banget gitu kan hotel yang tersedia kan. Udah sampai wah berapa page-nya 36 ini aja ada berapa gitu kan. Oke, kembali lagi kita ke sini. Yap. Nah, tapi selain itu aku juga tambahin extension call out nih namanya. Yaitu ada layanan 24 jam, easy refund, dan harga jujur nih USP-nya gitu. Aku masukin juga di call out. Nah, di call out ini teman-teman bisa masukin sesuatu yang bikin orang semakin ingin ngeklik atau ngevisit gitu. Dan ini biasanya yang sering ketukar-tukar adalah si call out sama si structure snippet di bawahnya gitu. Karena ini mirip kan ya. Jadi kayak bentuknya line satu line gitu, terus habis itu bisa bisa 1 sampai 4 lah, 1 sampai 4 pilihan gitu kan ya. Terus mirip-mirip gitu. Cuman bedanya kalau structure snippet itu harus yang sesuai dengan produknya gitu, harus sesuai dengan kategori produknya. Misalnya kalau misalkan jualannya sepatu bisa ditulisnya tuh kayak sepatu basket, sepatu running, sepatu apa. Nah, tipenya berarti kalau misalkan kayak mmm HP gitu ya, HP iPhone 13 gitu ya, bisa ditulisnya jadi kayak iPhone 13 yang 256 MB, kok MB ya, gigabyte ya, 256 gigabyte, terus ada yang WiFi, ada yang non WiFi, nah kayak gitu tipenya. Kalau di sini berarti kita bisa masukin amenities-nya, karena ini kan ngomongin fasilitas juga kan, bisa tambah ini, ada bathtub, ada private pool, ada connecting door, ini rata-rata adalah fasilitas yang memang dicari sama orang atau sama user kemarin, berdasarkan keyword research. Terakhir, ini adalah copy untuk add group yang tiket pesawat domestik gitu. Kalau di sini display pad-nya bisa kita tulis tiket/pesawat gitu ya. Walaupun sebenarnya landing page aslinya itu pasti panjang gitu, cuman nggak apa-apa ini namanya juga display pad jadi kita harus bikin dia lebih cantik gitu. Terus ada keyword-nya, tiket pesawat, terus ada headline-nya cek dan pesan tiket murah gitu. Sebenarnya kenapa ada ceknya, karena sebenarnya kalau misalkan orang tuh kadang pengen dia tuh ngecek dulu kan harganya gimana, dia nggak bener-bener pengen langsung belanja gitu. Walaupun ada sih sebenarnya yang pengen langsung belanja saat itu juga gitu. Cuman biasanya kalau dia nge-search dia pengen riset dulu nih. Jadi kita ngasih tahu ke user, "Di sini kamu bisa ngecek dulu loh," gitu kan, ngecek harganya dulu kalau kita tuh tiketnya murah-murah gitu. Terus ada brand name-nya gitu, baru deh description-nya. Pesan tiket ke semua rute gitu kan, karena ini domestik ya. Terus ada ini juga harga hemat dan booking cepat hanya di Traveloka, nikmati berbagai promo tiket pesawat untuk penerbangan domestik ya. Booking sekarang. Nah, ini ada call to action-nya nih. Terus ada tanda serunya juga. Di sini sebenarnya kita boleh banget sebenarnya nambahin simbol-simbol tanda seru gitu ya, biar lebih seru, enggak deng, biar lebih menekankan gitu ya. Cuman ini nggak boleh berlebihan gitu. Jadi kayak cukup maksimal satu aja dalam satu description atau satu headline gitu maksimal. Terus ini ada call out-nya juga, harga jujur, USP-nya dia, rute terlengkap, sama layanan 24 jam. Nah, ini juga ada site link extension yang bedanya adalah nggak ada description-nya gitu. Kalau di HP atau nggak di HP sih, di desktop gitu ya. HP sama mobile kan sama aja. Ya udah di desktop, itu dia biasanya akan munculnya tuh bentuknya satu garis gitu guys, nggak kayak gini. Kalau ini kan dua garis nih ya, gitu. Dia biasanya akan bentuknya mirip-mirip sama si call out kayak gini. Tapi kalau di HP dia akan, ke bawah jadinya. Jadi bahkan ada 4 garis gitu. Jadi semakin banyak site link extension kita, bahkan kalau ada description, terus kita punya call out, terus kita punya structure snippet gitu ya, makin penuh tuh layar si user HP-nya tentang si ad kita. Apalagi kalau kita posisinya di nomor satu, udah pasti itu yang ad-ad yang nomor 2, nomor tiganya tuh udah nggak kelihatan, dia harus nge-scroll dulu tuh buat ngelihat iklan-iklan yang lain. Nah, itulah pentingnya kita pakai si site link atau, extension apapun sih sebenarnya gitu. Dan biasanya best practice-nya dalam satu ad group atau satu ad copy gitu ya, itu kita punya sampai 4 extension yang bisa kita padu padankan, tapi nggak mesti semua kalau emang itu nggak relevan gitu. Oke, gitu aja guys sebenarnya untuk key answer-nya, semoga membantu gitu ya. Aku senang banget sebenarnya kalau misalkan teman-teman udah, lebih merasa terbantu ketika sudah mendengarkan key answer-nya gitu. Buat yang belum submit atau yang belum sempet submit, boleh banget sebenarnya, dilanjutkan
kerjaannya atau tugasnya gitu ya, terus habis itu bisa di-share ke manapun lah, mau showcase buat dijadikan portofolio gitu. Kalau misalkan mau share di LinkedIn boleh banget mention aku guys, biar aku notice sama tugas teman-teman yang kemarin belum sempet submit tapi mau submit gitu. Oke, kalau begitu aku kembalikan kepada Amanda. Oke, thank you Kak Intan udah nge-share overview nih dari key answer yang case tadi kemarin. Sekali lagi kalau misalnya teman-teman kemarin kan banyak tuh yang komen tuh katanya belum sempat. Kalau misalnya mau tadi boleh tuh kata Kak Intan kalau mau di showcase misalnya di LinkedIn, tag Kak Intannya biar siapa tahu bisa dilihat loh sama Kak Intan gitu. Terus teman-teman misalnya di batch depan itu agendanya udah ada by the way di lecture week 1, boleh dicek. Kalau misalnya tertarik untuk ikutan case tadinya boleh banget ikutan lagi teman-teman, karena nanti balik lagi sama Kak Intan ya, kita akan ngebahas soal case tadi bareng Kak Intan juga. Oke, Kak Intan, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, aku ada sedikit review update, tapi Kak Intan di sini aja karena benar-benar sedikit, singkat banget. Mau minum dulu boleh Kak? Mungkin belum ada Oke, yang ngingetin boleh minum boleh. nih, tumben banget ini belum ada yang ngingetin minum nih Kak Intan. Jangan lupa dong guys diingetin Kak Intannya untuk minum. Oke teman-teman, jadi untuk review update hari ini aku cuma mau remind kalau full stack digital marketing program saat ini slot early bird-nya sudah terisi 90%. Jadi early bird itu diskon 3 juta rupiah dari harga normal ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau daftar dulu, mengamankan slot early bird-nya dulu, terus setelah itu konsultasi sama tim admission, boleh banget juga kok. Karena satu-satunya cara teman-teman untuk bisa reach out ke tim admission itu ketika teman-teman sudah mendaftar ke full stack digital marketing program gitu. Jadi sekali lagi teman-teman yang mau mengamankan slot early bird-nya boleh banget langsung aja klik aja link yang udah ada di pin message YouTube, udah ada, di slide ada, di Discord juga udah bertebaran di mana-mana gitu. Oke, nah langsung aja kita masuk ke sesi Q&A. Coba kita lihat apakah pertanyaannya sudah banyak yang masuk. Sekali lagi teman-teman, mungkin yang baru join, untuk yang mau bertanya, kemarin teman-teman yang udah submit case tadinya, link untuk bertanya, link slide untuk bertanya itu udah ada di email ya teman-teman, udah dikirimkan di hari Senin kemarin. Teman-teman boleh cek karena ada link key answer beserta link slide untuk bertanya. Oke, ini udah ada beberapa pertanyaan nih Kak. Boleh langsung aja kali ya Kak. Boleh, boleh. Kita dari pertanyaan pertama nih, dari Maulana. Setelah iklan kita running, kapan kita harus melakukan evaluasi terhadap campaign yang kita buat? Dan biasanya kesalahan apa yang membuat iklan kita gagal gak closing? Oke, thank you banget Malu. Kok jadi batuk? Thank you Maulana untuk questionnya. Oke, jadi sebenarnya buat yang belum pernah running nih ya, Google Ads atau sebenarnya beberapa platform iklan sih, biasanya tuh mereka akan punya learning phase-nya atau waktu untuk mereka belajar menganalisa audiensnya gitu kan. Nah, biasanya waktunya itu minimal banget 2 minggu. Jadi kalau misalkan kita udah iklannya running hari ini, kita baru bisa merubah gitu ya, merubah tuh kayak bukan menjadi rubah ya, mengubah mengubah, apa strategi yang kita set up sebelumnya itu di 2 minggu kemudian. Walaupun kita ngerasa kayaknya ini mungkin agak kurang tepat, tapi nggak apa-apa kita lihat dulu aja gitu. Kecuali kecuali itu emang udah boncos banget gitu, terus budgetnya udah nggak sesuai sama kalian, ya udah bisa langsung diganti atau langsung di-stop gitu ya. Tapi untuk memaksimalkan learning-nya si SEM ini atau si Google Ads, better di 2 minggu berikutnya gitu. Jadi dan itu, ini ya berkelipatan. Jadi kalau udah 2 minggu berikutnya kita udah melakukan gitu ya, terus habis itu kita cek lagi di 2 minggu kemudian. Jadi kita monitoring bisa setiap 2 minggu, kayak gitu. Terus untuk pertanyaan yang kedua dan biasanya kesalahan apa yang membuat iklan kita gagal nggak closing, nah ini sebenarnya tergantung sih, nggak ada yang biasanya ini gitu, itu sebenarnya nggak ada, cuman mungkin yang paling umum kali ya, tapi ini juga karena kita tahu ini umum, jadi biasanya selalu kita hindarin sih, harus kita minimalisir resikonya, yaitu adalah salah mentargetkan gitu. Kalau di SEM kadang kita tuh malah mau mentargetkan semua keyword, rasanya tuh kita FOMO gitu kan, kayak semua keyword maunya kita masukin aja deh gitu kan. Satu ad group tuh bisa gendut banget keywordnya. Nah, padahal tuh kita bisa banget loh untuk memilih dulu gitu kan. Terus kita pilih yang nggak apa-apa kecil search volumenya, nggak apa-apa kecil total total search volumenya gitu ya. Tapi yang penting tuh conversionnya tinggi. Terus kita jadinya iklannya juga bagus gitu. Jadi itulah biasanya struggle-nya di situ. Begitu.
Thank you Kak Intan, jawabannya mantap. Semoga menjawab ya Maulana. Next question dari Anon. Teman-teman jangan pakai Anon dong kalau bisa. Coba biar namanya bisa disebut nih sama Kak Intan gitu. Oke, yang ini nggak apa-apa deh Anon. Apa yang perlu diperhatikan jika budget yang dimiliki tidak unlimited seperti case tadi? Wow, nice question. Ini berarti yang real ya. Yang real tuh seperti ini nih, seperti pertanyaan Anon. Oke, yang pertama tuh kita harus tahu dulu budgetnya berapa, ya kan? Tapi anggaplah sekian gitu ya, anggaplah sekian, kita udah tahu nih. Berarti kita harus bisa melimitasi, nggak bisa sekreatif yang sebelumnya. Kalau unlimited kan kita bisa masukin produk apa aja suka-suka hati kita gitu kan. Tapi kalau misalkan ada budgetnya, kita bisa cross check dulu nih, berarti ada matriks lain yang lebih penting yaitu si cost per click. Nggak cuma search volumenya aja gitu. Jadi kita bisa lihat dari jadi kita bikin projection guys, misalnya kita ada 10 produk gitu ya, mau kita promosiin, tapi kan kalau 10-10-nya jalan itu sebenarnya bisa aja, tapi belum tentu hasilnya jadi baik gitu, hasilnya jadi bagus. Mendingan saran aku fokus dulu di beberapa produk unggulan awal, tapi bisa kita cross check sama keyword research. Jadi berapa banyak tuh search volumenya di masing-masing produk itu. Terus berapa banyak atau berapa sih kira-kira potensi cost per klik di masing-masing keyword itu. Baru nanti kita bikin proyeksi tuh, oh ternyata produk tiket pesawat itu dia tuh search volume-nya tinggi banget tapi cost per kliknya mahal banget. Terus kalau hotel tuh ternyata dia tinggi banget search volumenya tapi cost per kliknya sedengan gitu kan. Nah nanti baru kita urutin tuh dari produk-produk itu mana yang paling bagus gitu kan untuk kita start awal. Jadi pilih yang misalnya search volumenya tinggi tapi cost per kliknya nggak terlalu mahal atau kalau bisa ya murah gitu kan ya. Terus kita juga bisa pastinya ngomong sama tim produknya kira-kira mana yang paling unggulan karena biasanya kalau yang unggulan dan kita dapat di situ lah ibaratnya misalnya Traveloka itu lebih nge-brand-nya di tiket pesawat gitu kan. Nah, itu biasanya akan lebih murah biayanya karena orang-orang kalau tiket pesawat udah pasti ke Traveloka kayak gitu. Jadi bisa jadi ada beberapa consideration lah buat nentuin produknya yang mana. Gitu. Ini nyambung nih Kak sama ya pertanyaannya kayak yang Amon dari Amon nih di Oh, ini bawah. bukan anon ya? Amon, bukan Anon Ya ini baik. Amon. Jadi sama ya Kak jawabannya. Semoga nih menjawab nih dari Anon sama Amon ya. Oke, kita move ke pertanyaan selanjutnya nih dari Lala. Hai Kak Intan, mau tanya kalau analisa SEO before after bisa pakai tools yang sama nggak? Lalu kalau audit SEM atau SEO pakai tools apa ya Kak yang free? Thank you. Oke. Oke, halo Lala. Jadi kalau untuk analisa SEO before after maksudnya sama-sama SEM kah gitu? Kalau misalkan keyword research-nya itu kita bisa pakai tools apa aja sama gitu. Jadi misalnya mau pakai SEMrush itu bisa dipakai buat keduanya gitu ya, SEO bisa SEM. Tools Ahrefs, Ubersuggest, Keyword Planner juga bahkan gitu kan. Walaupun Keyword Planner adanya di Google Ads, tapi itu juga bisa kita pakai buat research untuk SEO gitu. Jadi selama itu keyword research tuh bisa dipakai buat keduanya gitu ya, vice versa gitu. Terus kalau untuk audit SEM, SEO pakai tools apa yang free? Nah, ini tergantung auditnya apa. Kalau misalkan auditnya itu adalah misalnya web ranking gitu ya, kalau SEO kita bisa pakai Google Search Console. Tapi kalau misalkan SEM biasanya itu nggak akan kita kita nggak perlu tambahan tools-tools lain gitu ya. Kita cukup pakai Google Dashboard aja. Paling tambahan toolsnya kita bisa pakai Google Ads Studio. Jadi itu tuh bisa buat kita present secara visual, reportnya lebih bagus. Nggak cuman kalau di dashboard kan cuman tabel-tabel kayak spreadsheet atau Excel gitu ya. Kalau Google Ads Studio tuh bisa ada tampilan visualnya lebih bagus. Nggak pakai itu pun sebenarnya kita bisa mengevaluasi atau menganalisa ya. Cuman kalau misalkan kita mau reporting itu akan lebih bagus lagi. Dan itu semuanya free. Tuh. Begitu Lala. Oke, semoga menjawab ya Lala. Next dari Alvin Kurniawan. Halo Kak Intan, mau nanya, saat pemilihan keyword, volume keyword tinggi tapi keyword difficulty-nya tinggi, lebih baik dipakai atau cari keyword lain ya Kak? Oke. Good question, Alvin. Ini kalau di SEM nggak peduli keyword difficulty. Jadi yang kita peduliin adalah justru dari cost per kliknya. Yang kita lihat metrik berapa biaya per kliknya untuk keyword itu gitu. Jadi
justru enaknya di SEM kita nggak perlu peduliin nih kompetisinya secara SEO tuh tinggi apa enggak gitu kan ya. Karena kan kita mau bidding nih gitu, kita bisa pakai strategi lain yang itu berarti kita ningkatin ad rank-nya pakai kualitas gitu kan. Pakai relevansi di keyword, pakai relevansi di landing page, terus kita bisa pilih keyword-keyword yang sesuai yang emang kita mau targetin, jadi nggak peduliin si keyword difficulty kayak gitu. Dan jadi jawabannya bisa pakai keyword itu aja, tapi paling disesuaiinnya dari segi harganya, gitu, Alvin. Nice. Oke, semoga menjawab, Alvin. Next dari hehehe. Kenapa membuat aku jadi pengen tertawa ya? Receh banget, hehehe. Oke, kalau kita buat iklan dengan keyword branded pesaing, biar iklan kita muncul pas orang lain search brand pesaing untuk menarik customer pesaing, efektif nggak, Kak? Oke, hehehe, ya, hehenya tuh 3 kali kan ya, hehehe. Ini bisa dilakuin tapi sebenarnya menurut aku, nggak prefer sih untuk melakukan itu. Jadi kayak itu kayaknya jurus terakhir-terakhir deh. Ini sebenarnya bukan berarti ini salah atau nggak bisa gitu ya, gitu kan. Cuman aku kurang suka aja untuk ngelakuin hal itu. Karena apa? Karena kalau kita nge-beat brand lain, itu yang jelas kita nggak bakalan dapet relevansinya. Karena kita kan nggak mungkin dong misalnya Revoyu nih, terus dia mention brand brand kompetitor di websitenya Revoyu gitu kan. Ya ngapain gitu kan. Kecuali ya mereka punya value-nya berbeda, terus ya udah nggak apa-apa deh kita mention brand orang lain gitu buat di-compare, ya nggak apa-apa juga sih tergantung dari value masing-masing perusahaan gitu. Cuman makanya aku kurang prefer aja nih kayak gitu. Terus selain yang itu, pastinya harganya akan jauh lebih mahal, karena jelas-jelas itu nggak ada apa tuh? Oh nggak, ada notification guys, sorry mengganggu. Nah, jadi pastinya itu akan lebih mahal karena kita tuh nggak punya nama brandnya dan itu brandnya dimilikin sama orang lain gitu. Terus habis itu udah jelas si usernya, kalau dari sisi user nih, misalnya aku mau carinya Traveloka, terus yang muncul tiket.com gitu kan. Padahal aku udah jelas-jelas intensi aku kalau mau cari di Google Traveloka itu adalah navigational keyword nih. Aku udah tahu aku mau ke Traveloka dan aku mau langsung ngeklik websitenya, tapi aku tuh lupa misalnya nama websitenya atau apa gitu. Jadi aku tuh udah tahu banget aku tujuannya mau kemana gitu kan. Emang bisa ada peluang aku kayak, aku nggak jadi deh ke Traveloka, aku kelirik nih ke tiket.com bisa banget. Cuman biasanya intensinya tuh emang udah besar buat di Traveloka, di brand yang awal kayak gitu. Jadi, mmm, kurang suka aja kecuali banyak duit nggak apa-apa. Kecuali banyak duit, nggak apa-apa. Oke. Bener. Baik. Oke, semoga menjawabnya ini hehehe, hehehe. Oke, next question nih dari Aji. Bagaimana cara memilih keyword yang efektif dan berkualitas, serta memilih keyword dengan tingkat key difficulty yang tepat? Oke, jawabannya adalah keyword research. Nah, coba ini mungkin nentuin yang efektif dan berkualitasnya gimana gitu kan. Kalau misalkan kita cuman berdasarkan dari misalnya study case kemarin nih, kita cuma butuh 3 produk dan kita masukinnya 3 keyword aja kayak gitu ya. Itu emang yang akan tampil mungkin nggak seberapa keywordnya. Tapi kalau misalkan kita ngulik lebih dalam lagi untuk keyword-keywordnya, misalnya kayak Hotel Bandung, itu kan bisa banyak banget nih turunannya. Atau misalnya kita ngomongin hotel aja deh, jangan spesifik kota Bandung, kita ngomongin hotel aja atau hotel murah. Itu sebenarnya nanti kalau misalkan di-search bakal banyak banget tuh ada hotel Bandung, hotel Jakarta berdasarkan dari search volumenya mereka gitu kan. Nah, kalau misalkan bener-bener kita mau bikin yang, paling efektif di antara semua peluang yang ada, kita harus bikin keyword research yang banyak juga. Jadi kita punya bank keyword namanya gitu ya, yang banyak banget, nanti baru kita maininnya berdasarkan data aja gitu kan. Jadi kita bisa filter, terus kita bisa sort berdasarkan search volume tertinggi, atau kita bisa masukin kategori-kategori kayak tadi tuh buat memudahkan kita bikin decision gitu kan ya. Terus biasanya kalau misalkan in real-nya gitu ya, yang complicated sebenarnya ini tergantung dari brand sih, tapi kalau misalkan brand-nya yang lumayan complicated kayak Traveloka gitu ya, si keyword pilihannya tuh udah kayaknya kalau di spreadsheet tuh udah nggak tahu deh ujungnya kemana mana, itu bisa sampai
nomornya tuh udah 9999, udah kayak 99.000 keyword gitu yang bisa diolah datanya, kayak gitu Aji. Jadi perbanyak saja keyword research. Intinya jawabannya adalah keyword research. Betul. Oke, terima kasih Aji untuk pertanyaannya. Next dari Alvan. Hai Kak, sebelumnya thank you buat key answer-nya. Mau nanya kalau misalnya mau coba nerapin SEM ini in real life tapi belum tahu cara alokasi budget, sebaiknya gimana ya? Oke, sebaiknya kita testing dari yang kecil aja dulu. Ini siapa? Alvan ya, Alvan. Jadi pertama kamu tentuin dulu yang mau dipromosiin produknya apa. Dan kalau bisa sih untuk awal nggak usah banyak-banyak karena kan kita mau testing dulu ya karena kan belum pernah sama sekali nih. Kalau bisa ya mungkin sebenarnya maksimal banget 5 lah, tapi mungkin idealnya bisa mulai dari 3 produk dulu gitu. Nah, dari 3 produk itu kita coba dulu nih bikin, kan berarti mungkin minimal mungkin 3 campaign kali ya gitu kan. Nah, dari satu campaign itu kita bikin minimumnya gitu kan. Jadi kita lihat dulu rata-rata berapa harga cost per kliknya, anggaplah 1.000 gitu misalnya udah kelihatan nih di toolsnya gitu kan. Ya udah, kita itu mau dapat berapa klik sih sehari? Kalau misalnya kita mau dapetin misalnya 100 klik per hari dan dari 100 itu kira-kira bakalan ada satu yang convert, ya udah berarti kita bisa set kan 100 kali 1.000 berarti minimal budget per harinya adalah 100.000 kayak gitu. Kalau misalkan ternyata cost per kliknya nih 5.000 nih, terus kita cuman punya dana maunya 50.000 aja deh. Nanti yang ada malah jadi kurang efektif tuh karena cuman dapat kemungkinan 50 klik, tapi dari 50 klik ini kita belum tentu convert karena biasanya data kita dari 100 orang baru ada satu yang convert. Kalau 50 kan berarti belum belum ketemu minimumnya kan. Jadi malah jadinya dari 50 itu bisa jadi conversionnya 000 terus kayak gitu. Jadi kita bisa cek dari cost per kliknya dulu berapa, terus berapa yang mau kamu targetin, terus tinggal dikaliin aja itu budget hariannya kayak gitu. Gitu Oke, semoga ternyata belum menjawab. di-mute. Belum di-unmute. Oke, thank you Kak Intan jawabannya. Semoga menjawab benar. Semoga menjawab ya, Alvan tadi. Oke, next-nya dari Anon. Kak, untuk paid search ini sendiri buat metode pembayarannya itu gimana sih, Kak? Oke. Ini biasanya aku pakainya kartu kredit, guys. Bisa pakai kartu debit juga. Pakai apa namanya? Genius. Kenapa aku nyebut merek tapi ya udah itu ya adanya. Ya itulah pakai si cerdas gitu atau pakai kartu kredit itu bisa gitu. Cuman aku lebih convenient pakai kartu kredit sih, guys. Soalnya bisa mengumpulkan poin. Wow, tips cuan. Traveler banget ya, tahu banget tuh tips-tips ini bisa ngumpulin poin buat ditukerin nantinya. Tuh. Oke, gitu ya. Jadi bisa menggunakan kartu kredit atau debit, auto debit gitu kali ya, Kak, ya, yang bisa digunakan untuk belanja online. Oke, semoga menjawab Anon. Mungkin teman-teman di sini kemarin banyak yang bertanya juga di kolom komen ya. Aku sempat baca kemarin banyak yang nanya terkait metode pembayaran. Semoga terjawab. Oke, next dari Naya. Kak, kan katanya setiap ad group itu harus sedia seenggaknya 3 ad copies. Kalau kita boleh duplikat keywords nggak, Kak? Kayak headline 3 itu brand semua, or headline atau description-nya itu mirip-mirip. Oke. Jawabannya boleh Naya. Cuman jangan sampai semuanya sama. Kalau sama kan jadinya ad copies-nya jadi nggak ada bedanya kan, karena kita pengen juga ngetes kira-kira headline mana yang paling works. Kalau di Google Ads itu kita bisa ada report berdasarkan dari headline, namanya headline report atau ad copy report gitu. Nah dari situ bisa kelihatan tuh headline mana yang sering muncul dan dia berapa click through rate-nya atau description mana yang sering muncul, berapa impresi gitu ya, terus berapa orang yang ngeklik gitu. Jadi kita bisa ngelihat, kita bisa mempelajari kira-kira wording seperti apa sih seperti yang paling disukai sama user kita gitu. Nanti yang nggak works tinggal kita ganti aja gitu sama yang mungkin mirip-mirip nih sama yang berhasil gitu. Jadi kita kayak amati tiru modifikasi tapi ke diri sendiri gitu. Itu bisa banget. Jadi menurut aku boleh banget diduplikasi kayak tadi aku contohnya juga Traveloka brand name-nya selalu ada gitu ya karena emang jadi best practice. Tapi kalau bisa harus ada yang dibedain juga di masing-masing ad copies gitu. Thank you, Kak Intan, jawabannya. Semoga menjawab, Naya.
dari Naya, lucu deh namanya Naya. Oke, next dari Aul. Kak, kalau yang keyword match type itu penggunaannya apakah dipakai waktu pembuatan ads-nya? Sebaiknya menggunakan match type yang mana yang efektif? Oke, good question, Aul. Jadi kita menempatkan keywords match type itu ketika kita masukin keywordnya ke dalam Google Ads dashboard. Jadi pertama itu urutannya adalah kita bikin campaign-nya atau nama campaign-nya, terus kita masukin targetingnya tuh targeting termasuk dari lokasinya, usia gitu kan, atau mungkin jam tayangnya, device-nya yang dipakai sama penggunanya gitu. Baru kita masukin keywordnya kan. Nah, ketika kita masukin keywordnya itu, misalnya tadi kan udah ada nih di mana namanya, di Keyanswer keywordnya apa aja. Itu bisa kita langsung copy paste gitu ya. Terus kita masukin tuh simbol-simbol si match type-nya. Kalau fresh match berarti kita pakai tanda petik, kalau general aja atau broad match berarti nggak usah pakai apa-apa kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan buat nentuin mana yang efektif atau enggak itu bisanya ketika udah learning gitu, ketika udah jalan dulu baru nanti kita kelihatan tuh. Biasanya baru ada hal-hal yang kayak misalnya nih ya contoh, kita jualan asuransi gitu. Terus kita masukin keywordnya general aja nih, asuransi gitu kan, pakai broad match. Nah, bisa jadi keyword-keyword lain yang nggak relevan tuh nyantol, tapi sebenarnya mungkin bagi Google nih relevan buat asuransi. Kayak misalnya nama merek-merek asuransi gitu kan, ada si AIA, si IUI, si ZZZ gitu kan. Nah, itu tuh bisa banget jadi nyantol ke dalam si keyword kita. Padahal kan kita nggak mau ya nargetin brand-brandnya atau kompetitornya kita gitu kan. Nah, baru kalau misalnya kayak gitu, ya udah kita nggak bisa nih pakai si asuransinya itu pakai broad match. Berarti kita bisa pakai exact match aja deh gitu kan. Atau minimal banget pakai fresh match. Jadi nggak bakalan ada brand AAA, BBB gitu kan. Jadi udah langsung aja nih asuransi apa gitu. Atau bla 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 asuransi kayak gitu. Yang muncul kayak gitu. Sebenarnya baru kelihatan nanti pas udah learning. Tapi bisa apa sih namanya? Diminimalisir lah ya, bisa diminimalisir dengan kita coba search aja keyword itu asuransi di Google. Kira-kira tuh yang muncul apa aja. Kalau kayaknya kelihatannya aman nih, nggak bakalan keluar jalur, ya udah nggak apa-apa kita bisa langsung pakai yang misalnya maunya pakai fresh match itu bisa langsung ditentuin di awal juga kayak gitu. Aul. Oke, mantap. Semoga menjawab. Aul, Sama ada tambahan sedikit boleh. buat Aul. Jadi kalau misalkan nanti kita udah nemu nih keyword yang paling bagus, kan kita ada keyword report ya namanya di Google Ads dashboard itu. Misalnya udah ketemu nih keyword asuransi jiwa itu yang paling top gitu kan atau promo tiket pesawat tuh yang paling top. Itu kita bisa bikinin dia satu campaign sendiri gitu ya. Yaitu misalnya nama campaignnya misalnya keyword yang berhasil gitu ya ceritanya nih ngarang aja karena nggak tahu brandnya apa kan. Nah itu semuanya isi keywordnya itu di exact match-in. Jadi kita udah pasti dapatnya atau tayangnya tuh di keyword-keyword yang tadi yang udah pasti berhasil. Kayak gitu. Itu bisa tuh kayak gitu. Nah, buat belajarnya nanti di full program. Kepanjangan. Promosi. Betul, teman-teman. Sekali lagi kalau misalnya mau lebih detail gitu kan, udah pasti di full program akan dikulitin lagi ya. Kalau dari Kak Intan kan masih kulitnya doang nih, karena kalau di spill semua nih sampai minggu depan nggak kelar ya Kak ya. Betul, nanti aku nggak kerja. Oke, ini tadi dari Aul. Oke, next dari si paling badut. Waduh, siapa nih si paling badut? Hai Kak, untuk portfolio case study digital marketing yang kita kerjakan kemarin itu, apakah latar belakang project DM yang kita kerjakan harus ditulis juga di porto? Oke, jadi ini tergantung sih si paling badut ya. Tergantung kamu mau apply-nya apa gitu. Kalau misalnya kamu udah ikutin Revoyu udah lumayan lama nih Revoyu mini course gitu kan. Terus kemarin belajar SEM, SEO dan sebagainya macamnya gitu kan. Kan jadi banyak tuh. Jadi satu kesatuan portofolio digital marketing. Ya udah, berarti bisa ditulis aja tuh ini adalah portofolio digital marketing. Tapi kalau misalkan emang yang mau diincar adalah SEM gitu ya, berarti bisa banget tuh yang dimasukin adalah study case SEM, terus diperjelas lagi strategi kemarin nulisin study case-nya tuh apa. Ya berarti ditulisnya adalah SEM portofolio kayak gitu. Semoga tercerahkan ya.
Betul betul. Kalau teman-teman kemarin ikut sesi yang bareng, kan kita minggu lalu ada sesi bareng Kak Yogi ya Kak, untuk mengenai portfolio. Kemarin Kak Yogi juga sama kayak Kak Intan ya udah menyampaikan kalau misalnya teman-teman mau isinya macam-macam gitu ya, tapi di ranah digital marketing itu bisa dikasih lah judulnya digital marketing portfolio gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau fokus ke satu SEO atau SEM gitu misalnya, nah itu nanti portfolionya berisi SEO atau SEM aja gitu. Jadi sesuai fokus atau apa yang teman-teman pengen apply aja gitu. Oke, next questionnya dari John nih Kak. Kok rata-rata search volumeku di ad group flight dan hotel yang general gede-gede, sedangkan di key answer kecil-kecil, tapi masih nyambung search intentnya. Itu nggak apa-apa kah? Oh, ini kita beda ini ya, beda search volume gitu kah? Kalau gitu nggak masalah sebenarnya, karena bisa jadi yang kita gunakan toolsnya itu berbeda. Karena tiap tools itu beda-beda guys sebenarnya hasilnya. Kalau misalkan kita compare ya, kalau teman-teman mungkin lagi gabut nanti malam gitu ya, boleh banget nih di compare masing-masing tools dari SEMrush, Ahrefs, terus ada apalagi tadi keyword planner gitu kan ya. Itu biasanya akan munculin search volume yang beda karena mereka punya AI atau algoritmanya tuh beda tuh cara nge-crawlingnya gitu. Gak masalah banget sebenarnya kalau misalkan ada perbedaan gitu, tinggal tentuin aja teman-teman mau pakai yang mana, tapi jangan digabung-gabung gitu ya. Misalnya yang tiket pesawat search-nya di Ahrefs, terus yang hotel di Google Keyword Planner. Jangan kayak gitu ya, tetap dijadiin satu tools aja, dipilih mau yang mana, terus dimasukin. Yang penting bener nih katanya si Johnny Depp atau siapa? Kata Johnny, yang penting masih nyambung search intentnya gitu. Oke, semoga menjawab nih John. Kakak Intan ngikutin Johnny Depp ya berarti ya sekarang nih. Lagi ngikutin Hiburan ya case soalnya Johnny ya. Depp. Hiburan ya, aku juga ngikutin soalnya. Oke, intermezzo sedikit ya guys. Oke, tadi John semoga menjawab. Thank you Kak Intan buat jawabannya. Next dari Anon, SEM sebenarnya fokus ke campaign structure aja atau harus kreatif juga untuk membuat ad copy-nya? Bukankah ada copywriter yang spesialis penulisan di ad copy? Betul, ada gitu. Tapi kita tidak se-privilege itu. Tidak semuanya memiliki privilege copywriter, guys, gitu. Itu adalah realita yang sedih tapi kita harus terima dengan lapang dada gitu. Jadi sebagai SEM spesialis yang kita tawarkan nanti ke calon perusahaannya teman-teman gitu ya ketika mau apply, minimal banget kita harus ngerti walaupun ada copywriter pun kita tetap harus tahu nih buat nulis atau bikin kreatifnya kayak gimana gitu. Jadi itu salah satu nilai plus lah. Ada dan nggak ada dia kita tetap bisa jalan buat ngejalanin campaign kita. Gitu Anonymous. Oke. Next question dari Anon lagi. Waduh, oke. Pernahkah kampanyenya gagal atau tidak mencapai KPI yang diinginkan? Apakah klien itu minta ganti rugi, Kak? Wes, seru sekali. Takut. Ini nggak tahu sih apa yang akan terjadi ketika campaign-nya gagal atau nggak tercapai gitu ya. Karena belum pernah terjadi. Wih, sombong banget. Tapi jangan sampai terjadi gitu ya. Kita soalnya biasanya kan kita nggak cuman punya waktu sedikit atau cuman 1 bulan kan nggak kan. Kita minimal banget tuh ada waktu misalnya 3 bulan gitu ya. Jadi sebelum itu kejadian kita bisa mitigasi dulu nih resikonya. Karena kan tadi yang aku pernah sempat mention di awal-awal, kita tuh bisa mengevaluasi campaign kita tuh per 2 minggu sekali. Jadi per 2 minggu sekali tuh kita lihat kira-kira tuh ada yang salah nggak sih sama campaign ini, performance-nya tuh masih on track apa enggak. Kalau misalnya enggak, berarti kita harus cepet-cepet bikin improvement di campaign tersebut kayak gitu. Jangan sampai gagal atau underperformance-nya tuh berlarut-larut gitu ya. Udah cukup 2 minggu itu aja kita jadiin learning. Jadi nggak ada yang gagal guys, adanya yang learning guys gitu. Nah itu nanti kita bikin improvementnya buat berikutnya. Kira-kira apa yang mau kita lakukan kayak gitu. Jadi aku sih sebenarnya belum pernah ada case kayak gitu. Semoga enggak ya, biar aku tetap berada di perusahaan aku sekarang. Iya. Jangan sampai ya, Kak, tidak mencapai KPI yang kan keren banget lah Kak Intan gitu loh. Oke.
Tadi Anon, semoga menjawab Anon. Next masih dari Anon. Kak, gimana cara kita taruh link di site link? Soalnya pas aku coba masih bingung masukin linknya gimana. Thank you, Kak. Oke. Ini sebenarnya bisa masukin di aduh kurs coba bisa nggak ya ke sini sebentar ya, gengs. Aku melihat namanya site link Kak Intan mau share screen? Google Ads. Bentar, aku lihat dulu nih ada nggak ya? Oke, nanti bilang aja kalau sudah bisa share screen. Oke. Ini atau aku buka deh. Aku punya nggak ya? Sabar ya, guys. Lihat Tentu dulu. saja sabar. Mungkin Menunggu selagi jawaban. menunggu gitu kan ya. Selagi menunggu kira-kira teman-teman boleh share enaknya ngapain? Menunggu jawaban Kak Intan. Masa menunggu jawaban doi aja sabar menunggu Kak Intan? Enggak kan? Ush, maaf curhat. Oke. Ini aku bisa siapa namanya? Amanda udah bisa mulai share screen. Oke, aku share ya. Oke. Ini Oke, ke sudah. dashboard aku kan ya yang muncul. Betul. Oke. Nah, ini jadi tadi siapa yang nanya? Lupa jadinya. Anon, Kak. Oh, Anon. Nah, jadi Anon nanti bisa sebenarnya ini bisa beberapa cara sih. Bisa waktu pas kita nyusun campaign atau ketika campaign-nya ceritanya udah kebuat nih gitu kan sama Anon gitu kan. Ya udah kita bisa lihat yang menu di sebelah kiri sini itu cari yang ads and extension. Tinggal diklik aja gitu kan ya. Terus kita masuk yang ke extensionnya sini. Nah, dari sini itu bisa kita klik yang tanda plus create ad extension. Nah, baru dipilih nih mau extensionnya apa. Anggaplah yang site link ya gitu kan. Nah, dari sini baru kita bisa masukin accountnya si Anon tuh apa. Kita mau masukin si extensionnya ini ke skala account, jadi semua campaign kita bakalan pakai extension ini gitu, atau skala campaign kayak aku tadi yang Hotel Bandung, jadi semua ad group under campaign tadi tuh bakalan pakai site link ini, atau kita yang skala ad group yang kayak tiket pesawat tadi gitu. Misalnya skala campaign gitu ya. Misalnya ini harus campaign yang udah eksis atau yang udah pernah dibuat. Kalau belum ada, berarti kita harus bikin campaignnya dulu gitu. Misalnya anggap aja ini gitu ya. Terus ya udah tinggal diklik dan gitu. Terus kita bikin deh set linknya di sini. Teksnya apa, description-nya apa, terus nanti dia landingnya kemana gitu. Minimal banget ada satu site link, kalau mau di fullin sampai 4 juga boleh, nanti tinggal di save. Kalau udah di save, otomatis dia nanti akan muncul ketika si campaign yang kita pilih nih, contohnya ini search konvensional gitu ya namanya, itu ketika ini tayang nanti site link-nya itu akan tayang juga gitu. Semoga ini menjawab ya. Mantap, langsung dikasih tuh tata caranya sama Kak Intan. Jadi semoga menjawab tadi pertanyaan dari Anon. Oke, next question dari Aul lagi. Wah, Aul Aku aktif nih. rajin. Rajin. Kak, gimana ukuran keberhasilan dari campaign kita? Thank you. Ukuran keberhasilan berarti apa yang kita targetkan, yang kita capai itu melebihi target yang kita targetkan. Nah, kenapa sih aku ngomongnya beribet banget? Tapi maksudnya ketika yang kita capai itu melebihi target gitu kan. Nah, itu berarti campaign kita berhasil. Buat targetnya ini tergantung ya, tergantung dari awal bikinnya apa. Misalnya aku penjualan nih conversion. Ya ketika conversionnya itu sudah mencapai targetnya minimal misalnya aku pengennya 100 conversion nih per hari, terus dia udah melebihi itu, berarti itu udah dibilang campaign kita berhasil gitu. Kalau cuman sama aja gitu kan, misalnya target kita 100 dan kita nggak capai 100, ya udah berarti campaign kita oke aja, itu memang sudah sepatutnya seperti itu gitu kan. Tapi biasanya kalau yang benar-benar ngerasa ini works banget nih, keren banget, itu yang sesuai dengan yang kita inginkan dan dia exceed gitu, maksudnya melebihi target yang kita set di awal.
Dan ini nggak mesti conversion ya, tergantung dari targetnya Aul, maunya apa, apakah website visit, atau mungkin ROI, atau mungkin, leads gitu ya, tergantung. Gitu. Oke, thank you Aul untuk pertanyaannya. Next dari temennya Biagi, siapa nih? Coba ngaku di chat. Siapa nih yang nanya temennya Biagi? Oke, Kak, tips untuk membuat portfolio digital marketing yang bagus dan bisa menarik perhatian recruiter itu gimana sih? Terutama buat kita yang nggak terlalu pinter dalam desain grafis. Ini kayaknya Biagi sih, cuman malu nanyanya. Ya ayo ngaku kamu. Ayo Oke, loh, disuruh ngaku kan Biagi. ngaku dulu deh baru jawab ya. Gitu maksa. Oke, jadi buat temennya Biagi yang kayaknya Biagi ya, cuman nggak mau ngaku gitu, kamu bisa pakai tools desain gratisan yang lumayan ngebantu banget karena aku pakai ini juga sih. Jadi bisa pakai Canva gitu, karena di situ kita ada template-nya, portofolio contoh-contoh portofolio dan kita bisa ngikutin atau pakai Slidesgo namanya slidesgo.com, slidespergi.com gitu kan. Nah, itu juga banyak banget template-template portofolio yang bisa kita contek gitu. Bahkan sampai rangkaiannya gitu. Jadi misalnya yang pertama tuh apa, terus daftar isi, terus nama kita, terus habis itu project pertama, kedua, ketiga, CV dan sebagainya itu udah ada template-nya lah, kita bisa ngikutin yang itu. Sebenarnya kalau recruiter tuh nggak peduli juga kita desainnya itu jiplak sama si Canva atau Slidesgo juga nggak terlalu mementingkan kan, yang penting tuh isinya. Jadi isinya tuh bener-bener sesuai dengan apa yang mereka cari apa enggak. Kalau misalnya mereka carinya SEO, ada nggak project SEO yang pernah temennya Biagi ini lakuin gitu kan. Kalau misalkan dia carinya yang performance marketing, ada nggak performance marketingnya tuh yang menonjol gitu. Jadi bisa kita sesuaiin sama si kebutuhannya recruiter. Dan kita bisa masukin kata kunci juga nih. Misalnya recruiternya cari adalah paid ads specialist gitu ya. Daripada kita tulisnya performance marketing walaupun sama aja gitu ya, kita bisa tulisnya tuh headline-nya jadi kayak My Paid Ads Project kayak gitu. Jadi biar menekankan lagi ke recruiter kayak, "Oh iya ini sesuai nih sama yang dia cari," kayak gitu. Semoga menjawab dan bisa menghantarkan kamu ke pekerjaan impianmu, Cie. Amin. Ya, benar banget di Canva itu udah banyak banget template-nya ya, Kak, ya. Jadi Betul. teman-teman mungkin yang di sini tadi apa nggak bisa apa nggak pinter dalam desain grafis tenang aja guys di Canva itu udah banyak banget template-nya. Sekali lagi kayak kata Kak Intan tadi yang penting isinya bukan desainnya ya. Oke. Next question dari John lagi. Oh oke, John juga aktif nih temannya Aul. Kak, follow up question. Tadi kan katanya kalau SEM, key KD bukan Krisdayanti, yaitu key difficulty nggak pengaruh, tapi CPC. Nah, kebanyakan tools yang free nggak ngasih data CPC. Lihatnya dari mana ya? Thank you. Oke, lihatnya dari Google Keyword Planner. Di situ ada tuh average cost per click yang batas bawah sama yang batas tingginya, itu kelihatan. Tapi sebenarnya setahu aku Ahrefs sama Semrush tuh ngasih CPC sih, cuman dalam dolar karena kan dia nggak spesifik ke Indonesia gitu ya. Jadi masih bentukannya tuh dalam dolar jadi kayak 0, sekian dolar kayak gitu. Jadi kita harus convert lagi. Kalau Ahrefs generator yang gratisan memang dia nggak ngasih sih, dia emang pelit aja, dia emang terlalu sudah tinggi gitu ya, jadi dia pengennya kita membayar gitu. Tapi, John bisa pakai Google Keyword Planner, di situ lengkap bahkan sampai batas atas, batas bawahnya. Oke, semoga menjawab ya John untuk follow up question-nya. Next dari Fitria Kurnia Putri. Makasih Kak Intan sebelumnya, apakah CPC produk itu beda-beda dan faktor apa yang biasanya mempengaruhi? Oke, jawabannya iya beda-beda. Jadi kita harus ngetes dan nge-research, kira-kira ini berapa cost per kliknya, kayak gitu. Kecuali misalnya masih dalam satu rumpun ya, misalnya traveling hotel sama hotel ya itu mirip-mirip walaupun hotel Bandung, hotel Jakarta kayak gitu, itu bisa mirip-mirip kayak gitu. Kalau untuk faktor yang bisa mempengaruhi ini sebenarnya tergantung dari bidding-nya para advertiser, terus si Google yang netapin harga, sama demand dari user-nya.
kalau misalkan makin banyak demand-nya gitu kan, terus yang advertiser-nya juga makin banyak gitu kan, karena dia tahu nih demand-nya tinggi gitu ya, itu bisa mahal banget harganya di keyword tersebut atau produk tersebut gitu. Tapi kalau misalkan demand-nya tinggi tapi yang compete nggak ada nih, itu bahkan malah bisa jadi cost per kliknya tuh murah, kayak gitu. Apalagi kalau misalkan, eee demand-nya lumayan gitu ya, terus yang compete tuh cuman kita doang saat itu gitu kan. Ya udah itu udah jadi kayak kita memonopoli market gitu ya. Jadi kita paling tinggi tuh market share-nya gitu. Tapi kalau misalkan search volumenya dikit, yang carinya dikit, terus dia, yang kompetisinya juga dikit, bisa jadi murah tapi bisa jadi mahal juga. Jadi kita harus research dan testing langsung, gitu. Oke, semoga menjawab. Untuk Fitri ya. Next dari Fearless. Waduh, keren nih. Fearless. Kak, minimal budget buat running ads berapa ya? Misal mau running ads buat latihan gitu. Wah, gimana nih, Kak? Oke, sebenarnya kita tetap bisa ngejalanin ads dengan minimal banget budget hariannya 25.000 per campaign gitu kan. Jadi campaign tuh 25.000 per hari berarti kalau sebulan tuh berapa ya? Tolong hitungin guys, 25 kali 30. Aku udah nggak bisa ngitung nih. 75.000 ya? Enggak dong. 750.000 ya. Ya nanti coba teman-teman bisa koreksi di chat lah ya gitu kan. Itu minimal banget buat running ads-nya. Cuman ini harus dicek nih, kalau kita budgetnya minimal banget kayak tadi 25.000, berarti kan kita nggak bisa dong nargetin keyword yang banyak, karena nanti yang ada habis duluan sebelum kita mendapatkan apa-apa gitu kan. Jadi kita bisa di dilimitasi lah keywordnya gitu kan, sama landing page-nya berarti maksimal satu aja, karena satu campaign aja gitu kan. Terus habis itu jadi ketahuan bisa-bisanya 75.000, iya maaf ya 750.000 ya guys, sorry. Terus habis itu, saran aku kamu budgetin minimal banget buat 2 minggu gitu, walaupun misalnya nggak running sebulan nih gitu kan, tapi budgetin minimal banget 2 minggu, karena kalau kurang dari 2 minggu takutnya learning-nya tuh belum selesai si Google Ads-nya. Jadi kita nggak mendapatkan yang hasil maksimalnya lah untuk tesnya kita itu, gitu. Oke, semoga menjawab nih Fearless. Tadi bisa minimal di 25.000 per hari ya, Kak ya? Tadi ya. Per hari. Oke, next dari Menti. Wah, hari ini by the way nggak ada Menti quiz ya, guys. Jangan salah fokus. Oke, ini dari Menti, atau kalau aku nggak salah nyebut ya Menti biasanya. Dalam keyword research itu seberapa sih volume search yang bisa dikatakan besar atau high traffic? Apa yang bisa dipakai untuk membandingkannya ya? Thank you. Oke, ini juga jawabannya tergantung, Menti. Ya memang agak sulit ya untuk tidak bilang tergantung gitu, tapi ya memang tergantung karena si industrinya atau topiknya tuh bisa beda-beda. Kayak topik keuangan itu kalau search volumenya dikit, itu sebenarnya udah lumayan gede. Jadi anggapnya gini, kalau keuangan itu di angka 500-an itu udah lumayan search volumenya. Nah, tapi kalau di traveling atau mungkin di yang apa namanya, eee gadget segala macam gitu, pokoknya yang hiburan, entertainment gitu ya, angka 500-an tuh dikit banget. Jadi kayak 500 tuh, adalah cari yang ribuan minimal, kayak gitu. Aku bisa bilang gini karena aku udah pernah research buat yang topik-topik tema-tema tadi itu. Tapi kalau untuk yang kayak misalnya, spesifik banget, krim anti jamur gitu ya, atau mungkin kacamata, ya aku belum bisa jawab juga. Kita harus keyword research dulu nih. Caranya keyword research-nya yang bener-bener keseluruhan. Jadi misalnya topik keuangan tuh mulai dari yang generalnya, terus kita cari yang perinciannya, kira-kira tuh di topik ini, berapa sih search volumenya tertinggi dan terendahnya. Jadi kita ngebandinginnya berdasarkan sama si industrinya gitu, jangan cross industry karena pasti beda banget gitu. Oke, semoga tadi menjawab untuk pertanyaannya Menti. Next, dari John lagi. John aktif banget nih nanya nih, Kak. Adakah batasan atau patokan atau best practice? Katakanlah ada keyword yang bagus tapi CPC-nya mahal banget. Ada yang second atau third place tapi CPC-nya murahan. Which to choose? Hmm, sebenarnya tergantung, kenapa jawabannya tergantung? Oke, jadi sebenarnya
kita bisa tambahin metrik lain nih. Kalau misalnya kayak gini kan mungkin bingung kan, kayaknya nih keyword-nya bagus nih, tapi bagus tuh maksudnya dalam artian apa? Apakah search volumenya tinggi gitu kan? Anggaplah search volumenya tinggi gitu, terus CPC-nya mahal. Pilih mana sama yang nggak terlalu tapi yang murah gitu kan? Sebenarnya kan membingungkan kan ya, bisa pilih antara keduanya. Kita bisa tambahin metrik tambahan. Jadinya biar decision kita lebih lebih benar lah, lebih wise lah. Misalnya metrik tambahannya adalah di keyword ini kira-kira itu conversion rate-nya berapa, kayak gitu. Atau di keyword ini kira-kira dia tuh click through rate-nya berapa gitu kan. Sebenarnya paling enak kita membandingkannya itu berdasarkan conversion sih, karena kan ujung-ujungnya kita pilih keyword itu yang mau menghasilkan bisnis kita tuh lebih lebih meningkat gitu ya, peningkatan penjualan atau mungkin leads gitu. Jadi kita bisa cek juga dua dua keyword ini bisa kita tes gitu kan, kira-kira conversion rate paling tinggi yang mana, itu baru kita bisa pilih di antara duanya. Jadi nggak apa-apa kita tes dulu, ibaratnya kayak ya udah bakar duit dulu deh, yang penting kan dua-duanya masih oke nih keyword-nya gitu kan. Baru nanti ketika, oh ini yang lebih winning nih, ini star campaign-nya, ya udah yang ini bisa kita tinggalkan atau budgetnya kita kecilin, gedein yang paling bagus ini. Gitu John. Semoga bisa membantu tercerahkan ya. Oke, mantap John. Ini pertanyaan follow up question juga dari Fearless juga nih Kak. Yang 25.000 per hari itu buat ad search Kak. Yes, betul, buat ad search. Walaupun kadang ini ya, aku agak nggak begitu merekomendasikan terlalu kecil budgetnya gitu, karena kadang nggak kelihatan sebenarnya yang kita testing, gitu guys. Tapi nggak apa-apa boleh dicoba dulu. Karena kan biasanya kalau nggak mencoba tuh kurang greget ya, entar kalau udah mencoba baru kayak, Bener-bener. "Oh iya benar," gitu. Oke. Oke oke. Semoga menjawab tadi Fearless. Next dari Mala. Minggu lalu aku ikut kelas yang topiknya SEO. Kalau aku bisa simpulkan, SEO spesialis itu hasil akhir pekerjaannya content brief. Kalau SEM at copy kah? Correct me if I'm wrong ya, Kak. Untuk bagian sebenarnya sebenarnya benar tapi nggak sepenuhnya benar gitu. Jadi kayak ini half benar gitu. Karena kita nggak berhenti di situ aja sih sebenarnya. Hasil akhirnya emang kita bakalan kasih konten brief nih kalau SEO buat si content writer terus dipublish. Tapi tetap kita harus monitoring yang udah kita publish ini dampaknya apa ke bisnis kita gitu. Jadi masih ada step berikutnya gitu kan, monitoring dan evaluasi. Begitu juga sama SEM dampak lagi, hasil akhirnya memang kita add copy nih gitu kan, terus kita set up ada tambahan tambahan lain tuh kalau SEM, kita set up masukin ke Google Ads dashboard, udah jalan iklannya, kita nggak berhenti di situ doang kan, kalau iklan jalan habis itu udah kita lepaskan enggak kan, tetap harus ada yang namanya monitoring sama evaluasi gitu. Nah di situ biasanya kita nanti nge-looping tuh kerjaannya, setelah monitoring evaluasi kan ketahuan ad copy yang nggak berhasil, keyword yang nggak berhasil, terus yang paling winning dan sebagainya. Nah, itu kita nanti kita buat lagi ad copy yang baru gitu kan. Kita buat lagi structure yang mungkin bisa menggantikan structure yang underperform ini. Ya udah gitu terus aja nanti kerjaannya. Kayak gitu malah. Oke. Ada yang mau ditambahin lagi, Kak? Enggak udah. Udah? Ini ketemu Udah. temannya Biagi lagi nih. Oh iya, ada teman-temannya Miyagi lagi. Wah, ini berapa kisaran gaji seorang digital marketer di perusahaan-perusahaan tech startup dan gimana caranya kita bisa tahu gaji kita sebagai seorang digital marketer itu underpaid atau enggak? Oke, ini sebenarnya udah sering di-share sama Amanda, ya kan? Betul, Kita benar. bisa melihat dari track record-nya alumni Revoyu tuh yang gaji digital marketing di perusahaan-perusahaan tech startup. Coba teman-teman yang lain yang mungkin sering memperhatikan Kak Amanda gitu kan, berapakah gaji seorang digital marketer di perusahaan tech startup khusus alumni Revoyu berdasarkan datanya alumni Revoyu? Ada yang bisa bantu? Kalau nggak ada yang jawab berarti nggak ada yang merhatiin nih, parah banget. Tuh, minimal tiga Ada yang jawab. setengah, maksimalnya maksimal 14 juta ya kalau nggak salah ya? Ya, ada yang Oke. 14. Iya itu 3,5 sampai 7 rata-rata 7,5 yes ya itulah berarti sekitaran segitu ya nih teman-teman udah pada bantu jawab 3,5 sampai 14 nah gitu itu buat
buat yang, apa namanya, alumni reviewnya aja gitu kan, tapi itu sudah lumayan menggambarkan sebenarnya sama realitanya. Tapi kalau misalnya kita mau cross check lagi sama yang lain-lain gitu ya, kita bisa pakai buka, apa sih namanya, website-website buat nyari kerjaan tuh, kayak misalnya Glints atau Glassdoor yang bisa kelihatan Glassdoor, tuh bener. gaji-gajinya ya kan, kita bisa bandingin tuh, biasanya orang suka nge-share gajinya mereka berapa, dan itu kita sesuaiin sama posisinya juga, mereka tuh di staff kah, di kepala kah, atau di head kah, karena kan Betul, nggak fair ya kalau aku nih, career switcher gitu kan, anggapannya jadi kayak fresh graduate, tapi aku mau membandingkan gaji aku dengan gaji head marketing gitu, kan agak kurang fair walaupun pengen ya, gitu. Jadi ya bisa bisa dicek-cek, nah itu bisa pakai kerja juga, Q kerja gitu. Oh ada tambahan nih, pokoknya apa, Kak? Mhm. kalau kalau ikut review course yang 6 bulan bisa bayar lunas 6 bulan dan kalau dapat 7 juta lunasnya 3 bulan ya. Bener nggak tuh Manda? Pokoknya kalau ikut review course yang 6 bulan bisa bayar lunas 6 bulan. Dan kalau dapat 7 juta lunasnya 3 bulan ya. Jadi kurang lebih teman-teman tadi kan udah dibantu spill ya sama teman-teman hiring report alumni review yang kita punya saat ini itu dari 3,5 sampai 14 juta tapi rata-ratanya kebanyakan 55% itu di 7 jutaan gitu. Gaji rata-rata digital marketer. Nah, kalau kita seumpama kita berandai-andai gajinya di 7 juta lah ya, seminimalnya mungkin di 7 juta, teman-teman itu bisa melunasi misalnya nih, kita berandai-andai lah ya, dalam waktu 2,5 bulan ya, 3 bulan lah kalau tadi kata Pandapit ya. 3 bulan bisa melunasi. Jadi di bulan selanjutnya teman-teman diharapkan udah bisa menikmati gaji bersih gitu guys. Gitu. Itu 3,5 juga mungkin kan tergantung domisili ya Kak, ada mungkin yang di luar kota yang mungkin tergantung senior apa tingkat seniornya kayak kata Kak Intan tadi ada yang mungkin staff atau head atau apa gitu teman-teman. Ada juga Oke. yang kerja Mm-mm. kerja di Singapura ya kan, lifestyle-nya Ya, solo, lumayan enak banget. betul. Betul, ada tinggal di Solo tapi gaji Singapura itu gimana ya Kak? Ya kan rasanya jadi ingin. Waduh, amin ya Kak ya. Amin. Amin. Oke. Kak Intan, by the way, waktu Q&A kita paling sampai 20.25 ya 20.27 lah ya. Paling kita bisa jawab beberapa pertanyaan lagi ya, teman-teman, sebelum kita tutup sesi hari ini. Next dari Aul lagi. Kalau di FB Ads, kalau nggak salah ada A/B testnya ya, Kak. Kalau di SEM, coba-coba dari kita sendiri berarti, Kak. Yes, benar benar. Sebenarnya tuh ada otomatiknya juga sih di SEM. Jadi ada yang namanya responsif gitu kan. Terus ada juga dia campaign yang nama campaign-nya tuh performance max. Jadi dia akan mengatur sendiri gitu ya dari si Google Learning-nya ini. Dia akan ngatur kira-kira si campaign kita tuh paling oke nanti ditampilinnya tuh di mana aja. Dan dia pokoknya kita tinggal bilang aja nih kasarannya kayak Google Ads gue tuh maunya conversion-nya segini segini segini, terus ini budgetnya sekian, materi iklannya ini, udah tolong aturin deh mau tampilinnya di search kayak di display kayak di mana aja terserah, yang penting targetnya tercapai. Itu juga ada sebenarnya gitu. Tapi itu kayaknya udah another bahasan lagi, kayaknya tuh panjang banget. Cuman kalau misalkan mau dipelajarin boleh cek-cek dulu aja di Google gitu ya, Performance Max gitu namanya, atau pakai namanya Responsive Search Ads gitu. Itu bisa awal pelajarin dulu di Google gitu. Oke, ini tadi dari Aul lagi. Senang deh teman-teman kalau aktif bertanya. Next dari Aji. Kayak tadi Aji juga udah nanya ya kalau nggak salah. Kalau buat Benar-benar. SEM udah ya. Kalau buat SEM buat website sendiri bisakah jadi top search ngalahin website brand? Target fokus di satu kota terus budget buat testing iklan kisaran berapa, Kak? Oke, ini udah lumayan spesifik nih pertanyaannya Aji gitu. Jadi sebenarnya yang pertama dulu ya, kita bisa nggak buat ngalahin website brand? Ini bisa, potensial itu bisa gitu kan. Cuman
tinggal seberapa effort yang mau Aji keluarkan buat ngalahin si website brand-nya itu, gitu. Kalau misalkan kita targetnya cuman fokus di satu kota, tapi si brand website-nya ini tuh sebenarnya dia menyajikan se-Indonesia Raya gitu ya. Bisa jadi dia sebenarnya posisinya sama kita tetap paling atas gitu kan, tetap dia di atas kita, tapi kalau untuk kotanya yang Aji pilih, misalnya di Cirebon gitu ya, anggaplah aku ngarang aja. Misalnya di Cirebon gitu, bisa jadi di Cirebon tuh punya websitenya Aji tuh juara dibandingkan si website brandnya ini, kayak gitu tuh bisa banget kok sebenarnya. Tapi kalau di kota lain mungkin ya udah nggak apa-apa deh kita ngalah karena kan sebenarnya target kita di Cirebon aja gitu kan, nggak masalah gitu. Terus kalau buat budget testing iklan ini sebenarnya balik lagi kita harus research dulu si keywordnya atau topiknya atau temanya lah ya. Itu tuh Aji di kisaran mana gitu, di tema yang apa? Keuangan kah, traveling, gadget, atau insurance gitu kan. Itu soalnya bisa beda-beda harganya. Cuman kalau misalkan mau coba gitu ya, ini tuh nggak ada sakleknya, ini cuman saran aku aja sebagai teman gitu ya, cuy. Bisa Aji bisa mulai dari misalnya 100.000 per campaign per hari gitu. Kalau misalkan ada budgetnya sih aku saranin mulai di angka segitu, karena kalau misalkan di bawah itu 25.000 gitu sebenarnya bisa, cuman kayaknya kurang kurang apa namanya, kurang banyak learning-nya. Jadi aku prefer buat nabung dulu aja, baru nanti biar biar testing-nya tuh bisa langsung jos gitu. Jadi kalau berhasil, ya udah tinggal dilanjutin kan iklannya, gitu. Oke, mantap nih. Kak Intan, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya, Kak. Udah 20.25 nih. Oh iya, boleh. Boleh, kita move ke pertanyaan selanjutnya nih dari Ariel atau Ariel. Hai Kak, mau tanya apakah panjang pendeknya headline text berpengaruh ke aspek conversion? Terima kasih. Oke. Jadi sebenarnya ini berpengaruh secara indirect, nggak langsung mempengaruhi conversion kita, tapi mungkin secara nggak langsung lah, karena kan sebenarnya headline itu nantinya kita mempengaruhinya click to rate kan. Kalau misalkan click to rate kita tinggi, otomatis nanti kita bisa menaikkan ad rank-nya kita. Jadi potensi kita untuk tampil di ranking pertama gitu ya, atau di top position itu jadi lebih tinggi dengan harga yang lebih murah. Kalau misalkan kita tampil di nomor satu atau yang paling tinggi, berarti kan kemungkinan besar ketika orang cari, dia langsung ngelihatnya brand kita gitu atau iklannya kita. Terus kalau misalkan ngelihatnya brand kita, terus headline-nya udah oke, berarti kan dia ingin jadi ngeklik kan. Ketika dia udah jadi ngeklik, nah itu kan jadinya dia ada potensi untuk apa ya, meningkatkan atau melakukan conversion kayak gitu kan. Dan kalau misalkan dia udah ngeklik terus conversion ternyata emang bagus nih ya, materi yang disampaikan di page-nya terus ternyata ngebuat orang pengen convert. Jadi kan secara nggak langsung akan mempengaruhi conversion gitu kan. Ya sama dengan sebaliknya kalau headline kita kurang bagus gitu ya, dia terlalu pendek atau terlalu panjang, jadi kita nggak bisa ngelihat full ada 3 headline dalam satu iklan gitu, cuman 2 doang, jadi nggak maksimal. Nanti click to rate kita bisa turun, terus kita jadi bisa ada di posisi yang bawah, terus kita harus ngeluarin budget lebih tinggi, ya kayak gitulah. Jadi kayak snowball tuh, bisa jadi mempengaruhi conversion, tapi bukan saklek ya, jadi bisa di-testing aja. Oke, terima kasih banyak Kak Intan udah jawab-jawabin pertanyaan yang masuk nih hari ini. Terima kasih banyak juga teman-teman yang udah bertanya. Senang banget kalau teman-teman aktif bertanya. Tapi mau sekali lagi mohon maaf kalau kita nggak bisa jawab semua pertanyaan yang ada karena keterbatasan waktu. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang kemarin belum sempat submit, jangan lupa minggu depan masih ada mini course kok. Kalau misalnya tertarik mau submit case tadi boleh banget. Oke Kak Intan, karena ini adalah hari terakhir ya ketemu secara live sama Kak Intan nih di batch ini. Gimana dari Kak Intan, ada yang mau disampaikan dulu ke teman-teman semua? Emang sedih. Padahal masih ketemu lagi juga aja sih sebenarnya. Cuman jadi kayak tidak bisa, belum tentu ketemu teman-teman yang ada di sini hari ini gitu ya secara live Betul, betul, lagi betul, betul. gitu. Kayak pesan aku paling apa ya? Udah keseringan ngasih pesan-pesan aku jadi bingung. Udah cukup kali. Iya, pokoknya tetap semangat aja lah buat teman-teman. Jangan lupa yang belum submit study case terus tetap pengen showcase boleh dipamerin di LinkedIn guys. Boleh mention aku nanti aku like gitu. Nanti aku lihat-lihat gitu.
Paling itu aja sih sebenarnya, kalau misalkan masih bingung-bingung gitu ya tentang mau join digital marketing apa enggak, mendingan saran aku ikutin aja Review Mini Course di batch-batch berikutnya. Betul. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Intan udah meluangkan waktunya nih buat nemenin dan jawab-jawabin pertanyaan dari teman-teman semua. Thank you. Nanti aku sama Kak Intan masih ketemu lagi sih di batch depan. Tapi kalau teman-teman yang batch ini mungkin belum tentu ada yang ikut lagi di batch depan. Jadi ini adalah hari terakhir ketemu secara live ya sama Kak Intan. Jadi semoga nggak kangen. Kalau kangen ya ikut mini course lagi ya guys, biar ketemu Kak Intan. Betul. Oke, betul ya Kak. Oke, sekali lagi thank you Kak Intan. Kita ketemu lagi di minggu depan untuk aku sama Kak Intan ya. Jadi selamat istirahat Kak Intan. Thank you so much. Bye-bye Kak. Sama-sama. Bye-bye. Oke, teman-teman semua. Jadi tadi udah sesi Q&A gimana? Semoga semakin tercerahkan ya, teman-teman, dari apa yang sudah disampaikan sama Kak Intan juga. Oke, seperti biasa, jangan lupa setiap hari, setiap mini course berlangsung itu ada absen. Jadi bisa ditunggu 1-2 menit aku menutup sesi ya. Teman-teman, itu akan ada absensi di channel lectures. Oke, teman-teman. Jadi besok kita ada apa, teman-teman? Besok kita ini ada special event. Kita ada release case study from Review Hiring Partner. Jadi teman-teman kita besok sesinya bareng hiring partner yaitu Niaga Hoster. Mungkin dari seminggu ini udah banyak juga ya di-share sama Kak Dea sembari di link lecture gitu. Link absen, sorry. Terus tadi juga di-share sama Eca. Jadi besok kita akan seru-seruan bareng sama hiring partner. Jadi make sure besok via Zoom, teman-teman. Sekali lagi cepet-cepetan yang bisa join Zoom, kapasitasnya hanya 300 peserta. Jadi yang mau cepet-cepetan masuk ke Zoom boleh, tapi nanti kita akan ada juga di YouTube. Kita stream ke YouTube juga gitu ya. Sekali lagi ini langka banget, baru pertama kali ada di digital marketing itu di batch 23 Mei, teman-teman. Untuk real case tadi ini bareng hiring partner gitu. Jadi sayang banget kalau teman-teman nggak join, jadi make sure untuk join ya, guys. Oke? Itu aja dari aku dan Kak Intan. Terima kasih banyak teman-teman yang udah join sesi hari ini. Terima kasih Arfi, terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa besok masih ada sesi hari terakhir ya. Kita menutup mini course 2 minggu ini dengan hiring partner. Jadi semoga teman-teman besok juga rame yang ikutan. Jadi sekali lagi jangan lupa ya teman-teman, absensi setelah ini bisa ditunggu 1-2 menit akan ada di channel lectures. Oke? Thank you guys udah join sesi hari ini. Kita ketemu lagi di sesi besok. Selamat istirahat. Bye-bye guys. Jamnya masih sama. Aku sempat baca. Jamnya masih sama ya guys. Jam 7 malam. Oke? Bye-bye.